Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Amma ba'du laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'dinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Lisihati jasadina wa qulubina lishamradina zahiran wa batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqam limana fina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wali'izil Islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata rasakhat, dan manakala telah menancap, hadhil halatu, apa kondisi ini, fikah pada dirimu, wasarat, dan jadi itu halah, khuluqokah, ialah akhlakmu, wasyimataka, dan perangaimu, fusta, maka beruntung kau, bihadzika, dengan adanya jatahmu, min tilawatihi, dari membaca Al-Quran. Al-Quran itu merupakan salah satu cara yang bisa kita pakai dengan sungguh-sungguh agar kita pada akhirnya itu dipakai oleh Allah. Jadi ya, ada orang yang merasa bisa bergerak, bisa mengatur, bisa menjadwal macam-macam dengan kemampuannya sendiri. Ada orang yang merasa hanya digerakkan oleh Allah. Jadi dirinya itu tidak mengatur. Jadi orang yang pertama itu lebih bersandar kepada potensi yang dimiliki, sementara orang yang kedua itu mutlak bersandar kepada Allah Ta'ala. Kalau menurut versi kitab Hikam ya, orang yang di waktu pagi itu kemudian mempertanyakan, misalnya begini, aku mau kerja apa? Nah itu masuk kategori orang yang lalai, orang yang bodoh. Tapi kalau orang bertanya misalnya, takdir Allah apa yang akan ditimpakan kepada saya? Nah, itu cerdas. Cerdas. Kenapa? Yang pertama disebut lalai atau bodoh karena menyandarkan berbagai macam peristiwa kepada dirinya sendiri. Sementara yang kedua disebut cerdas karena menyandarkan berbagai macam peristiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangun pagi jangan lantas menjadwal aku mau gini, mau gini. Jangan. Kalaupun itu baik, ya dalam hati kita katakan moga-moga itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk terlaksana gitu loh.
Jadi jangan kemudian kita lantas memastikan, kalau hari ini udah jelas ini jadi ini, untung ini jadwalnya sudah jelas, sudah rigid. Lah, belum tentu. Belum tentu. Jadi kita jangan lebih bersandar kepada diri sendiri dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Boleh kita memiliki akal untuk mengatur berbagai macam rencana, boleh. Tapi jangan dijadikan sandaran akal kita itu, jangan. Tetap sandaran kita itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ketika kita menyandarkan diri kepada hadiratnya, berarti kita sesungguhnya sedang meluaskan adanya berbagai macam kemungkinan untuk ditetapkan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bersandar kepada rencana diri sendiri, kita menyempitkan hidup kita sebenarnya. Nah, resikonya adalah ketika kita bersandar kepada diri sendiri itu, ketika di saat itu apa yang kita harapkan tidak berhasil, kecewa. Kecewa. Tapi ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, tidak kecewa. Tanda-tandanya bahwa orang itu bersandar kepada diri sendiri adalah ketika tidak tercapai, muncul adanya kekecewaan. Kekecewaan. Jadi padahal ya Allah Ta'ala boleh jadi menakdirkan untuk diri kita sesuatu yang tak seperti kita bayangkan. Dan yakinlah bahwa itu baik. Baik, jadi apa yang disebut baik itu ya bukan apa yang cuma cocok untuk pikiran kita, untuk selera kita. Bukan itu apa yang disebut sebagai baik itu. Kita menyebut sesuatu itu baik, lihat dampaknya dalam diri kita. Lihat dampaknya dalam diri kita. Kalau ternyata dampaknya itu adalah pendewasaan diri kita, maka apapun yang getir yang menimpa diri kita itu baik. Jadi lihat dampaknya. Nah, biasanya Allah Ta'ala itu menakdirkan sesuatu untuk kita itu bisa jadi langsung manis di depan, manis di belakang. Tapi juga boleh jadi pahit di depan, manis di belakang. Jadi lewat pintu Al-Quran ada orang-orang yang ditangani langsung oleh Allah Ta'ala, gerak-gerik mereka, perilaku-perilaku mereka ditangani langsung. Nah, kalau orang ditangani oleh Allah hidupnya, maka orang ini akan menjadi sangat ringan menjalani kehidupan. Nggak ada yang bikin ruwet, itu nggak ada. Ruwet-ruwet itu karena orang merasa bisa menampung jadwalnya sendiri, menampung cita-citanya. Ruwet kalau gitu. Ruwet. Jadi kalau harus kita yang menanggung adanya berbagai macam keinginan itu, ya dapat dipastikan kita itu ruwet. Makanya kata kitab hikam, arih nafsaka minat tadbir. Coba istirahatkan dirimu dari banyak mengatur macam-macam, ini itu maunya diatur semua. Itu bikin ruwet. Ngatur sekedarnya ya boleh. Masa orang hidup nggak ngatur sekedarnya? Atur sekedarnya. Terus semoga insya Allah boleh. Tapi kalau semuanya mau diatur, itu hanya akan menciptakan ledakan-ledakan frustasi itu. Semuanya mau diatur, semuanya mau dikuasai itu. Tidak ada yang boleh dilepas dari jangkauan pikirannya itu. Oh, itu hanya memperluat diri, jangan. Eman-eman hidup kita. Hidup itu mestinya enjoy, tenang, tentram, damai, kan gitu. Jadi arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari banyak ngatur. Kenapa? Fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Apa yang sudah ditangani selainmu, ditangani Tuhanmu maksudnya, kamu tidak usah ikut-ikutan menangani. Oh, Allah Ta'ala kok yang nangani. Nangani keberuntungan kita itu Allah Ta'ala yang nangani. Tidak usah ikut apa yang menjadi tugas Allah. Cukup. Nanti pada ikhtiar
diri sepenuh-penuhnya kepada hadiratnya. Sudah, setelah itu tidurlah dengan tentram. Nah, kalau sifat seperti itu ya, sifat iman seseorang, maka di saat ketika misalnya kita membaca Al-Quran, pasti kita meresapi adanya kenikmatan membaca Al-Quran itu, pasti. Jadi Al-Quran itu hidangan loh ya, hidangan, dan hidangan itu lezat, selezat-lezatnya hidangan itu. Nggak mungkin tidak lezat, wong hidangannya itu berasal dari Allah Ta'ala, lezat sekali. Nah, kapankah kita bisa merasakan lezatnya Al-Quran? Yaitu ketika diri kita itu sudah sepenuhnya ditangani oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa digerakkan oleh Allah dalam membaca itu. Bukan kita yang membaca, tapi kita digerakkan. Jadi beda ya. Kalau kita sebagai subjek dan Allah sebagai subjek, beda. Kalau kita sebagai subjek, kita merasa membaca. Tapi kalau Allah sebagai subjek, maka kita hanya alat. Hanya alat. Nah, orang-orang dalam berbuat kebaikan itu, ketika posisinya hanyalah sebagai alat, beruntung itu orang itu. Misalnya ya, kita bermanfaat, berguna kepada sesama, dan kita merasa hanya alat. Bagus itu. Tapi ketika sudah merasakan aku ini, kalau nggak aku ya nggak bisa ya. Nah, itu sudah diri sendiri menjadi subjek. Itu alamat payah itu. Payah itu. Jadi mestinya kita hanya sebagai alat. Apapun kebaikan, seberapapun prosentase kebaikan itu, pastikan kita belajar untuk merasa hanya sebagai alat. Hanya sebagai alat. Dulu ketika masih kecil itu ya, saya punya kakek agak jauh ya. Maksudnya itu bukan kakek bapaknya bapak atau bapaknya ibu, itu bukan, agak ke pinggir itu loh. Nah, si kakek ini ya, selalu tidur di kuburan setiap malam. Setiap malam tidur di kuburan. Tiba-tiba Allah Somad. Satu saat saya ketika masih main ke ladang-ladang itu, kaki saya tertusuk duri. Tertusuk duri. Ketika tertusuk duri itu saya mengeluh, apa ya katanya kakek itu? Tertusuk duri. Nah, beliau itu ngambil duri yang lebih besar. Ngambil duri yang besar untuk apa? Untuk mencongkel duri yang di kaki saya. Nah, baru sekarang saya merasakan kakek itu hanya dipakai loh oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan saya dari tertusuk duri itu. Hanya dipakai. Nah, ketika kita berhadapan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, pastikan orang itu dipakai oleh Allah Ta'ala. Sama, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, pastikan kita itu dipakai. Gitu. Biar apa? Biar selamat dari egoisme, selamat dari kesombongan, bahwa kita bisa beramal baik. Biar selamat. Jadi karena itu, beruntunglah orang yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan-kebaikan, beruntung. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling mulia? Karena paling banyak dipakai oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk kemanfaatan alam semesta. Paling mulia. Jadi siapa orang lebih berguna, maka lebih mulia. Kelihatannya kalau secara matematika gitu ya, kita menyumbang sesuatu itu, kita akan rugi secara matematika ya. Nah, tapi sesungguhnya di alam rohani kita itu sangat beruntung. Kenapa? Dipakai oleh Allah. Dipakai oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam dunia rohani itu, kenikmatan memberi itu lebih hebat dibandingkan kenikmatan menerima. Jadi itu harus kita memberikan wadah agar dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wadah. Karena itu ketika orang itu sudah menjadi mitra bagi Allah,
Oh, itu akan senantiasa dipakai terus untuk kebaikan. Beruntunglah orang seperti itu. Dan ketika ditanya amalmu apa, aku tidak punya amal. Loh, perbuatan baikmu itu karunia Allah. Saya tidak berhak untuk mengaku bahwa itu adalah amal-amalku. Itu karunia. Nah, karena sudah memandang itu karunia, maka pastilah orang itu tulus setulus-tulusnya. Pastilah tulus setulus-tulusnya. Jadi ya, karena itu di dalam hidup ini belajarlah untuk menjadi corong yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk sejumlah kebaikan. Sebab dengan dipakai oleh Allah Ta'ala untuk sejumlah kebaikan, kita berarti menjadi mitra bagi Allah Ta'ala. Nah, menjadi perpanjangan tangan hadiratnya itu dipakai. Wah, enak itu. Kalau orang sudah merasakan nikmat dipakai oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan-kebaikan, orang itu pasti hidupnya bernuansa robbani, bernuansa keilahian. Enak orang itu, enak sudah. Nah, kita ke sana lah. Kenapa? Karena kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan egoisme, dengan adanya keakuan dan lain semacamnya. Diciptakan dari situ. Berarti apa? Berarti harus kita lestarikan, harus kita tangani. Jangan sampai egoisme itu mengental, membatu dalam diri kita. Jangan sampai. Itu harus kita hancur luluhkan egoisme itu. Sehingga ketika hancur luluh, maka kita menjadi damai, luas batin kita, welcome untuk berbagai macam hal, cocokan dengan ini, cocok itu, cocok, enak. Betapa sangat sibuk, betapa sangat rekoso, sangat menyedihkan orang. Kalau dengan ini nggak cocok, itu nggak cocok. Yang cocok terus dengan siapa? Kalau banyak tidak cocoknya, tapi kalau banyak cocoknya, kan lebih banyak manfaatnya. Banyak cocoknya. Ketemu saja kita bisa bermanfaat kok. Kita ngerembuk apa-apa, terus senyum-senyum, ya cocoknya kan berarti. Ada bagus, dipakai itu berarti. Jadi kita di dalam hidup ini mesti bersungguh-sungguh agar semaksimal mungkin kita dipakai oleh Allah Ta'ala dalam sejumlah kebaikan-kebaikan, terjun di tengah kebersamaan, dipakai. Wah, enak sekali itu. Nah, itu pintunya, salah satunya adalah lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran. Jadi betapa eman-eman ya. Kalau misalnya kita itu semestinya dipakai, tapi karena kita menutup diri, karena kita menutup diri, terus tidak dipakai. Wah, eman-eman. Eman-eman. Kita punya, misalnya ya, punya potensi nganggur, punya apa nganggur, loh eman-eman, pakai dong untuk kebaikan bisnis dengan Allah Ta'ala, kan gitu. Ketimbang nggak dipakai, pakai aja. Makanya ya, saya itu bawa keperluan dekat itu, saya pakai mobil. Jadi nggak pakai motor, pakai mobil. Kenapa? Nah, orang yang ngasih ini untuk dipakai kebaikan kok. Harus saya pakai. Sekedar beli buah, niatnya kan untuk kesehatan diri sendiri. Kesehatan keluarga. Kan ibadah juga, pakai aja. Jadi tidak dieman-eman. Nanti kalau rusak ada gantinya kok pasti itu. Jadi apapun yang dipakai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala itu sangat perhatian. Nggak usah risau. Jadi bukan sok gaya, bukan. Ini harus dipakai untuk kebaikan. Nah, ketika orang itu tujuannya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata, maka aktivitasnya apapun saja pasti kebaikan itu. Pasti kebaikan. Pasti ibadah aktivitasnya itu. Nah, pakai. Jadi kayak kita punya sarung itu, sarung bagus-bagus tuh. Taruh terus di lemari. Pakainya cuma setahun sekali pas lebaran. Ya, untuk apa? Pakai ngaji itu pakai. Bola meri harganya 2 juta dipakai. Ditaruh terus sebagai andalan terus nggak keluar-keluar. Ya dipakai lah, jangan cuma ngendon-ngendon di lemari, itu pakai. Itu akan menjadi saksi
bahwa itu sudah terlibat di dalam kebaikan-kebaikan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai aja. Nah, semakin kita pakai di jalan Allah taala, semakin Allah taala menggantinya begitu. Makanya ya, saya berpikir tuh, pasti baju-baju saya tidak akan habis sampai kematian saya. Jadi nggak pernah beli baju, nambah terus. Nah, kalau nggak dipakai cuman mau nambah lemari apa? Jangan. Jadi pasti lebih awet bajunya ketimbang umurnya. Bajunya masih bagus-bagus, padahal ya dipakai. Tapi dari saking banyaknya, yang untuk sampai ke giliran berikutnya itu lama juga. Dikiranya saya cuma pakai kaos hitam. Wah, hitam saya itu puluhan. Dikiranya cuma 1-2 punya kaos hitam. Banyak sekali pakai padahal tiap hari sudah ganti. Saya tidak menggunakan filosofi orang-orang di zaman dulu ya di Madura. Jadi gantinya itu 3 hari sekali. Wah, itu sudah nggak kepake itu. Itu zaman kanak-kanak dulu. Jadi setiap hari ganti, pakai. Ini niatin karena Allah Ta'ala, maka akan menjadi saksi. Oke, saya kira itu ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.